Sampaikan materi di atas apa aja? Ya gue cuma cerita pengalaman, cerita tentang perjalanan, apa yang gue lakukan. Banyak yang kemudian ragu, ya, dan gue tidak dalam keinginan untuk membuat orang percaya eh, bahwa gue tidak menggunakan amplop dalam pileg sebanyak 3 kali. Ya orang nggak percaya juga nggak apa-apa sih. Ya pengalaman itu gue ceritakan. Mungkin respon dari kader-kader Perindo sendiri? Kalau antusias ya, tapi sepertinya tidak tuntas lah. Banyak sekali pertanyaan, waktunya terbatas. Ya mungkin mereka mau mengorek lebih dalam kan, pengen tahu lebih dalam, lebih banyak. Di tengah pemilu yang sangat butuh uang ini, ya mereka tidak percaya saja gitu. Sempat sharing-sharing sama pimpinan Perindo sendiri nggak kan habis dilantik? Kalau dengan beberapa teman-teman Perindo kita sering kumpul kok, sering ngopi bareng. Bang Mijin, kalau soal isu lain pilkada ini Baik-baik aja update-nya- pilkada. Enggak, update-nya untuk kemarin kan udah ke Kabupaten Bogor ini dengan Golkar ya, Jaro Ade. Nah, untuk ke Banten katanya sempat udah ada komunikasi juga. Nah, ini gimana nih komunikasinya, Bang? Kita komunikasi dengan hampir semua partai ya. Saya komunikasi dengan Golkar, dengan PAN, dengan hampir semua partai kita komunikasi. Tapi lebih condongnya Dengan Perindo. PDIP ini di Banten mendukung Airin atau Andra Soni. Ini gue harus menarik napas panjang nih. Kenapa tuh, Bang? Nggak apa-apa. Dalam waktu dekat akan disampaikan oleh Ketua Umum tentang daerah-daerah yang sudah terima rekomendasi kita, B1 KWK-nya. Jadi gue tidak akan menjawab itu sekarang. Dekatnya itu awal nanti Agustus sekalian sama Jakarta atau gimana, Bang? Kan Yang jelas tidak bulan Juli. udah kelar. Iya udah selesai. Agustus, Bang. Iya. Tenang aja, pasti kita umumkan. Tapi gue tidak mau mendahului. Daerahnya mana aja sih, Bang? Angka saja ya. Ya. Angka saja itu yang sudah menerima surat tugas dan yang sudah menerima rekomendasi itu total sudah sekitar 370-an lah. Yang sudah ikut pelatihan sekitar 200 kepala daerah. Ya kita kan tuntaskan semua dan dalam waktu dekat nanti DPP secara resmi mengumumkan siapa yang sudah menerima B1 KWK. Gitu loh. Kalau gua ngomong sekarang nggak elok. Mega kemarin mengatakan kondisi bangsa sekarang di Mukernas Perindo juga. Mungkin ada elaborasi dari Bang Andi. Memang kalau lu tanya tentang kondisi bangsa, gue juga bingung sih yang jawabnya ya. Dolar naik, kemudian pabrik-pabrik tutup, lalu PHK bertambah, harga sembako naik, lalu pemerintah buat peraturan tentang dilarang jual rokok ketengan, nggak nyambung gitu loh. Kemudian pemerintah dan DPR bersama-sama merencanakan merubah undang-undang terkait Wantipres menjadi DPA. Artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara sepertinya tidak menjawab persoalan rakyat. Dia cuma menjawab persoalan kepentingan para pejabat negara, tapi tidak menjawab persoalan rakyat yang sesungguhnya. Dia juga mengatakan hukum sedang diobrak-abrik, Bang. Loh itu kan nggak perlu dijelaskan kasus Vina, lalu kasus apa itu yang kemarin siapa itu yang perempuan yang dilindas mobil? Nah, di kasus Dini, kemudian sebelumnya kasus apa lagi itu kan banyak banget ya. Itu kan bisa kita lihat dengan mata telanjang bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum itu memang benar adanya. Bang, ini balik ke pilkada, mungkin pilkada Jakarta nih, Bang. Kan kemarin juga ada komunikasi katanya antara Mas Anies sama Pak Ahok. Nah, ini dalam rangka mungkin PDIP mau mengusung Mas Anies kah, atau justru ada pilihan juga Mas Ahok bakal maju juga di pilkada Jakarta atau gimana, Bang? Gue belum tanya Ahok, ntar gue tanya. Tapi kalau dari pilkadanya gimana, Bang? Kalau untuk Gini. Tidak kemudian setiap orang bersilaturahmi, ngobrol satu dengan yang lain, pasti terkait ini. Biarin aja, mereka bisa aja ngobrol hal-hal yang lain tuh, tentang celana, tentang baju. Dan semua keakraban bisa dimulai dari mana-mana. Orang bilang kalau kita tidak bisa ketemu dalam pilihan politik, ya kita bisa ketemu dalam pilihan ngopi, dalam pilihan makanan, banyak lah. Dan saya tidak mau kemudian menjudge pertemuan-pertemuan itu selalu punya muatan politik, tidak. Soal
soal Sumut Bang, ini kan Pak Edi Rahmayadi ngeklaim udah megang surat rekomendasi nih Bang dari PDIP. Nah itu sebetulnya emang sudah diberikan rekomendasi atau belum sih Bang? Kalau gue jawab, gue mengingkari pernyataan gue ke dia. Ntar lu mancing mulu. Bang, sorry tadi baru datang, ini soal terkait dengan pernyataan Ketua Umum Bu Mega terkait dengan Pak Hasto yang akan datangi Kapolri, itu lebih ke soal kekecewaan terhadap soal hukum atau gimana di Indonesia Pak? Gini ya, lu baca koran nggak? Lu ikutin perkembangan berita nggak? Lu membaca media massa dan sosial media nggak? Kalau kita rangkaikan, kita runut peristiwa demi peristiwa, memang peristiwa yang terkait Mas Hasto ini aneh kok, gitu loh. Si tersangka sudah ditahan, lalu dibebaskan, kemarin dipanggil lagi. Kemudian katanya perintangan penyidikan, apa yang dirintangi, dipanggil dia datang, gitu loh. Nah kalau kemudian semuanya dicari-cari kesalahannya segala macam, ya kita lihat itu sudah di luar dari kewajaran. Wajar kalau Ketua Umum marah, wajar kalau kita juga kecewa pada situasi penegakan hukum kita. Berarti merasa bahwa penegakan hukum tumpul ke bawah? Dari dulu memang begitu kan. Dari dulu memang begitu. Ya banyak lah kasusnya. Lu kenapa pada sedih lo? Ya ke Perindo lah mintanya, jangan ke gua. Ya. Bang, kalau koalisi dengan Golkar ini nanti lebih di mana aja sih Bang? Kabupaten Bogor kan sudah nih. Terus PDIP dengan Golkar nih kira-kira di wilayah mana lagi ya Bang? Di banyak tempat. Kita membuka diri untuk bekerja bersama dengan partai-partai politik yang lain. Itu menunjukkan bahwa kita menghormati kedaulatan partai, kita tidak mau mengintervensi pilihan mereka. Kalau cocok kita sama-sama, kalau tidak cocok sekarang mungkin bisa cocok di waktu yang akan datang. Kemudian kita tidak mau memaksakan kehendak. Kalau tidak ikut si A, ntar kasusnya kita buka loh, nggak mau gitu loh. Kita mau menghormati. Golkar punya kedaulatan, PKS punya kedaulatan, PKB punya kedaulatan, P3 punya kedaulatan, Gerindra punya kedaulatan, dan kita juga berharap kedaulatan PD Perjuangan juga dihormati. Kalau untuk di Jateng gimana Bang? Ini kan kemarin Ahmad Lutfi udah mendapat beberapa dukungan nih dari Gerindra dan juga Golkar. Ini kalau dari PDIP siapa jagoannya yang akan? Lu muter ke sono, lu lempar, tanyanya sama yang lain. Mancing-mancing, ngamanya alhamdulillah apa? Ramenya itu. Iya. Gimana kan kandang banteng juga Jateng. Iya, tapi gue tidak mau mendahului yang harusnya memang disampaikan oleh Ketua Umum kita, gitu loh. Berarti nanti yang menyerahkan langsung Ibu Meganya nanti? Artinya pengumuman itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum maupun DPP secara kolektif.